Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan sejawat sekalian, baik yang di Jawa Barat maupun yang di luar Jawa Barat, izinkan saya menyampaikan materi. Terima kasih sekali lagi kepada DPD Jabar yang sudah memfasilitasi ini dengan judul pendekatan gizi holistik menghadapi pandemi COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID hari ini masih belum selesai, ya. Bahkan siklus pertama atau gelombang pertama juga belum tuntas. Kita belum tahu apakah nanti ada gelombang kedua. Tentunya semuanya kembali kepada kita semua, apakah ini akan kita tuntaskan apa tidak. Ini sudah diperkenalkan, terima kasih kepada moderator. Kalau lihat data update di webnya COVID Kemenkes, ya, saya ambil di tanggal 24 September 2020 pukul 8. Di Indonesia ini angkanya dari hari ke hari makin meningkat, bahkan barangkali agak sulit untuk dikendalikan. Tentu perlu peran serta kita semua, baik tenaga medis dan seluruh masyarakat. Kemudian angka kematiannya juga masih cukup tinggi, bahkan melebihi dari angka kematian global. Kalau angka kematian global 3,1%, Indonesia 3,9%. Di Asia Tenggara juga Indonesia kelihatannya menduduki ranking pertama. Kemudian transmisi lokal juga sudah banyak yang terjadi. Ini menjadi fokus kita semua. Mudah-mudahan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID ini segera bisa selesai, sehingga kita bisa melewati masa pandemi ini dengan cepat. Dan tentu kita sebagai garda terdepan juga dalam upaya penanganan pandemi COVID ini tetap istiqomah dengan protokoler kesehatan yang sangat ketat. Kemudian saya senang dengan data ini. Kalau kita lihat dari jenis kelamin yang terkonfirmasi positif, ini hampir 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau dari sisi usia, kita bisa lihat ternyata yang positif COVID-19 usianya yang paling banyak adalah usia 25 sampai 34 tahun. Ini saya katakan kalau berdasarkan masa ini berarti anak-anak generasi milenial. Ini cukup menarik, apakah memang usia-usia ini sedang produktif, kemudian banyak berkeliaran di luar rumah. Ini menjadi satu catatan tersendiri. Faktanya ini angka di Indonesia, mereka yang paling banyak terkonfirmasi positif COVID-19, anak-anak muda, ya, anak-anak milenial. Ini jadi tantangan tersendiri, di mana anak-anak milenial itu masih mencari jati diri, apalagi informasi hari ini banyak yang memberi informasi yang tidak tepat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anjuran advice dari pemerintah juga makin tidak bisa diikuti, karena berbagai informasi yang tidak bisa satu padu. Kemudian tingkat berikutnya adalah generasi X, ya, 35 sampai 44 tahun. Ini gerombolan saya berarti, ya, masuk dalam generasi X. Ini juga menduduki ranking kedua. Berikutnya adalah generasi baby boomer, ya, dan generasi kolonial atau para senior. Tentu ini yang menjadi pemikiran kita semua. Yang generasi senior tentu mereka sudah punya comorbid, ya. Anak-anak muda pada pergi berkeliaran di luar rumah, kemudian pulang ke rumah membawa virus dan menularkan kepada anggota keluarganya yang kebetulan punya potensi untuk menjadi terkonfirmasi positif COVID. Ini yang harus kita cermati semuanya. Kemudian kalau kita lihat prediksi dari, saya ambil dari Rahmandat, ya, diperkirakan pada Maret 2021 itu bisa mencapai 200 juta kasus di seluruh dunia. Ini jadi kekhawatiran kita semua, mudah-mudahan prediksi ini tidak terjadi. Ya, tentu dikembalikan semuanya ke kita, ya.
sebagai masyarakat kita mau memilih yang mana, tentunya upaya pemerintah sampai hari ini terus-menerus mengupayakan bagaimana mata rantai ini segera terputus, sehingga tidak terjadi penyebaran yang semakin tidak terkendalikan. Kuncinya hanya satu, adalah testing. Dan ini sudah ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi, kemudian tracing juga perlu dilakukan, dan tentunya adalah wilayah yang sudah terkonfirmasi adalah treatment. Treatment inilah nanti yang menjadi pembahasan kita semua. Kalau kita lihat dari data CDC, berdasarkan usia ya, yang meninggal memang semakin tinggi usia atau semakin senior usia, ternyata tingkat kematiannya juga semakin tinggi. Ini di usia 30 sampai 39 kali, risikonya 4 kali lipat untuk kematian akibat COVID ini. Kemudian akan meningkat manakala usia semakin senior, kemudian baby boomer, kemudian kolonial juga semakin tinggi. Kenapa bisa seperti ini? Ini sudah bisa dipastikan. Pertama adalah penyakit-penyakit komorbid. Yang kedua, sistem imun usia-usia generasi kolonial adalah memang sudah mulai menurun. Sehingga ini menjadi perhatian buat kita semua. Kemudian kita bisa lihat untuk faktor risiko. Semakin komplikasinya semakin banyak juga semakin tinggi. Kita bisa lihat dari data CDC ini, untuk yang penyakit asma risikonya ternyata 1,5 kali. Kemudian pada penyakit hipertensi itu 3 kali faktor risikonya. Kemudian obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari 30, ini juga 3 kali. Tadi Mbak Juniarta menyampaikan kasus obesitas kemungkinan di masa pandemi ini juga akan meningkat. Ini juga memiliki risiko komorbid terhadap COVID-19 dan potensinya lumayan besar, yaitu 3 kali lipatnya. Penyakit diabetes tadi juga sudah disampaikan juga 3 kali lipat ya. Kemudian gagal ginjal kronik 4 kali lipat. Kemudian severe obesity di mana indeks massa tubuh lebih dari 40 itu 4,5 kali lipat. Begitu juga dengan kondisi komplikasi yang lebih dari 2 dan lebih dari 3 tentunya akan semakin meningkat. Sehingga memang perlu pendekatan yang lebih masif, perlu treatment yang lebih baik. Tentunya sebelum treatment memang diupayakan adalah testing dan tracing tadi. Nah, ini saya ambil satu pendapat Persatuan Dokter Penyakit Paru Indonesia. Pada kondisi pasien-pasien COVID itu ternyata ada 4 kondisi. Yang pertama, kondisi tanpa gejala. Ini ternyata treatmentnya dengan imunomodulator, baik tradisional maupun obat modern, ini ternyata hasilnya cukup baik. Nah, kondisi tanpa gejala, kita berharap masing-masing kita berpikir adalah kita orang yang sudah ada virus dalam diri kita, sehingga kita berupaya bagaimana virus ini tidak kemudian sampai berkembang biak di dalam tubuh kita. Karena hari ini orang tanpa gejala juga cukup banyak, karena tadi kita abai, kita lalai. Informasi COVID hari ini mungkin semakin membuat kita takut, tetapi tidak boleh menjadi satu ketakutan sendiri, tetapi adalah kewaspadaan yang harus ditingkatkan. Kemudian dengan gejala ringan, ini ada kombinasi pilihan obat, ini dari 4 persatuan dokter yang merekomendasikan. Saya ambil datanya di media Kompas. Ini 99,3% itu sembuh. Ini di Rumah Sakit Wisma Atlet, kemudian hampir 100% sembuh di Rumah Sakit Persahabatan. Kemudian dengan kondisi gejala sedang, ini 96,4% sembuh. Jadi walaupun angka kematiannya juga cukup tinggi, angka kesembuhan itu tadi kurang lebih 73%. Artinya 7 dari 10 yang terkonfirmasi positif itu sembuh. Jadi selain informasi kasus yang terkonfirmasi semakin banyak, angka kesembuhan juga semakin tinggi. Tetapi problemnya bukan itu.
tetapi bagaimana virus ini kita hentikan tidak kemudian menjalar kemana-mana, bahkan gelombang 1 juga belum selesai, kita nggak tahu nih gelombang 2 akan terjadi apa tidak. Sekali lagi semuanya kembali kepada kita. Kemudian dengan kondisi pneumonia berat hingga kritis, ini ternyata 79,6% meninggal dunia. Tentu dengan yang komorbid ya, banyak sekali. Sehingga perlu pendekatan terutama untuk pada kondisi tanpa gejala, kemudian gejala ringan, dan tentunya gejala sedang. Kenapa? Karena sampai hari ini obat belum ada. Kemudian vaksin juga belum ada, dan semuanya masih tahap penelitian, sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya yang lain. Lihat teori Maslow, perlu pendekatan non farmakologis. Teori kebutuhan manusia adalah sering dijadikan acuan adalah hierarki kebutuhan kemudian manajemen stres yang baik yang dipublikasikan oleh Maslow pada tahun 1970. Kemudian aktivitas fisik, beliau adalah seorang psikolog dengan aliran masing-masing ya. Yang hidup pada tahun 1908 bagaimana upaya untuk menghalau atau menghadapi hierarki kebutuhan dasar manusia adalah membangun sistem kekebalan tubuh yang maksimal. Yang pertama dengan pendekatan pendekatan holistik. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat karena membangun kebutuhan dasar atau kebutuhan psikologis ajaib, biological and psychological need adalah kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lihat teori Maslow bahwa teori kebutuhan manusia yang memenuhi aspek jasmaninya seperti makan, tidur, minum, dasar manusia, rekreasi, dan yang dipublikasikan oleh masa pandemi ini kebutuhan ini terpengaruh karena beliau adalah seorang psikolog, aliran humanisme ya, menghindari kerumunan dan sebagainya. Ini yang membuat ada 5 kondisi dasar manusia atau 5 hierarchy of kebutuhan dasar kita. Yang pertama terpengaruhi adalah memang kondisi pandemi ini yang masih berlangsung. Tahap berikutnya adalah kebutuhan dasar dan atau kebutuhan psikologis. Biological and psikologis dasar aja belum terpenuhi, kemudian kita masih adalah kebutuhan yang bersifat keamanan. Yang hari ini kalau kita keluar khawatir logis guna memenuhi aspek jasmaninya ternyata kita bisa tertular karena risiko istirahat, angkanya sudah tentunya tinggi yaitu 7%. Nah, di masa pandemi ini kebutuhan ini terpengaruh mungkin belum banyak karena masa sudah ada namanya sosial keluarga, kemudian ini bisa jadi di rumah kemana-mana, kerumunan dan sebagainya. Ini yang membuat karena ternyata ada anggota keluarga yang kondisi dia di luar kebutuhan dasar kita sangat terpengaruhi karena kondisi dia tidak menerapkan berlangsung. Tahap berikutnya adalah sehingga yang sudah keamanan dan perlindungan seperti konfirmasi positif. Di mana kemudian kebutuhan dasar aja adalah terpenuhi, kemudian kita masih punya kebutuhan dan sebagainya. Masalah keamanan. Ini juga yang hari ini kita bisa lihat kebutuhan yang sangat mendasar. Di rumah hari ini pun ternyata kita bisa tertular karena risiko jasmania, makanan tinggi, yaitu kita terpengaruh ya. Mungkin ketahanan belum banyak sekarang klasternya sudah ada namanya klaster keluarga, atau ini bisa jadi di rumah nggak kemana-mana tetapi dia berubah karena harus di rumah ternyata ada anggota keluarga yang memang makanan-makanan yang memang di luar sangat mudah sehingga bisa meningkatkan lagi ke rumah yang tadi tidak bisa harus menerapkan protokol kesehatan, bisa juga membuat sistem imun kita yang sudah di rumah juga tertular. Kemudian istirahat, rekreasi. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kemana-mana juga nggak bisa. Lockdown dan sebagainya. Ya karena ini juga masih pandemi. Kita bisa lihat bersabar istiqomah sampai hari ini kebutuhan kita untuk jasmania dengan makanan kita terpengaruh. Perekonomian kita, mungkin ketahanan pangan tetap keselamatan di rumah kesehatan juga terbatas. Ataupun pola konsumsi kita yang tadi berubah. Sehingga perlu harus pendekatan yang barangkali adalah para makanan-makanan yang memang yang mungkin nanti sebagai sehingga bisa meningkatkan risiko yang tadinya bisa harus kesehatan yang sudah ada. Bisa juga di dalam konsep kesehatan holistik. Itu ada 5 kemudian yang istirahat, rekreasi, jangan di mana kelima aspek ini harus kemana-mana juga nggak bisa, harus seimbang. Ya karena memang kondisinya masih aspek ini tidak harus bersabar yang harmonis sampai pandemi melewat. Tentunya kondisi kesehatan kita akan mengalami banyak permasalahan. Kita bisa yang kita tadi dengan teorinya keselamatan juga fisik, kesehatan juga fisik kita.
Jasmani kita membutuhkan treatment makanan yang baik, sehingga perlu pendekatan fisik yang baik, membutuhkan istirahat yang cukup, yang mungkin nanti sebagai kita bisa evaluasi masing-masing kepada kita semua paradigma kesehatan yang sudah terpenuhi di dalam konsep kesehatan holistik. Kita apakah itu ada 5 aspek yang dengan pola yang memang direkomendasikan, di mana kelima aspek pola ini harus apakah memang sudah sesuai, harus seimbang. Hari ini manakala kelima aspek ini tidak terjadi hubungan yang harmonis, yang tidak seimbang, ya tentunya kondisi semuanya serba daring, mengalami banyak tidak bisa tatap muka, kita bisa harus tatap maya tadi dengan kalau yang ditatap Luna Maya masih mending ya, bertatap jasmani kita membutuhkan treatment makanan yang baik, membutuhkan aktivitas fisik yang baik, membutuhkan berikutnya adalah mental. Ini kita bisa pahami bersama-sama. Kita bisa evaluasi masing-masing kepada kita semua. Apakah sudah terpenuhi informasi bisa ditelan kapan? Makan kita apakah hari ini sudah sesuai dengan pola yang memang pandai-pandai perlu menyaring informasi. Pola istirahat kita apakah memang sudah sesuai? Angka COVID hari ini yang ada perlu kita lihat kalau itu mempengaruhi jalan kesehatan kita, obesnya tidak bisa kita lihat. Semuanya serba daring, harus waspada. Tidak bisa tatap muka, supaya kita tahu bertatap maya cara mencegah. Kalau yang ditatap kita tahu maya masih mending ya, bertatap maya. Kemudian hari kita emosional kita hari ini juga diaduk-aduk. Aspek yang banyak saudara-saudara kita yang berikutnya adalah mental. Ini kita bisa pahami bersama-sama. Begitu derasnya teknologi, menjaga jarak, karena informasi, mungkin informasi yang bisa ditelan kapan, sampaikan tidak selaras, itu benar, tidak sinergi, tidak satu padu, ini menjadi satu kebingungan di masyarakat. Informasi angka COVID dan sebagainya, apakah perlu kita lihat kalau itu mempengaruhi jalan, karena sebelum treatment ini testing dulu, gitu kan? Testing tracing harus waspada. Treatment itu wilayah nanti. Supaya kita tahu bagaimana cara mencegah, supaya kita tahu bagaimana supaya kita, karena kapasitas tes emosional kita hari ini kita menganggap diri kita sudah begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak peduli biasa dengan 3M, kesadaran pribadi, memakai masker, menjaga jarak keluarga, karena kesadaran lingkungan dan informasi yang kita bisa sampaikan tidak selaras, tidak sinergi, aspek sosial, tidak satu padu, ini menjadi hari ini kita sebagai makhluk di masyarakat, sehingga kita sebagai garda terdepan, bareng-bareng isolasi dan sebagainya. Karena sebelum treatment, kalau ini testing dulu, tidak bekerja juga, testing tracing dulu, ekonomi treatment tidak itu wilayah nanti, kalau di rumah ya, juga nggak bisa makan, akhirnya bekerja. Cuma tetap harus anggaplah supaya kita, karena kapasitas secara sosial kita kesehatannya juga bermasalah. Tentu kita menganggap diri kita sudah positif, perlu sehingga kita ada kelima aspek ini yang luar biasa, ada harus kesadaran pribadi. Yang kelima adalah moral spiritual, kesadaran keluarga, sebagai kesadaran lingkungan dan kesadaran masyarakat. Agama kita bisa segera menghadapi pandemi ini adalah sebuah kemudian aspek sosial. Tugas kita adalah kita sebagai makhluk sosial dan sangat dibatasi. Sabar dalam menghadapi karantina, sabar dengan isolasi dan sebagainya. Kemudian kebijakan pemerintah kalau pergi tidak bekerja juga dari kita sebagai ekonomi tidak tercukupi, kalau di rumah juga nggak bisa makan, akhirnya bekerja. Sehingga kesehatan holistik, kelima aspek ini harus secara sosial kita kesehatannya harus saling sehingga perlu kelima aspek. Kemudian bagaimana dengan holistic nutrition harus harmonis. Tentu yang kelima adalah holistik adalah kesehatan seseorang adalah ekspresi umat beragama yang kompleks menghadapi pandemi ini adalah kimiawi, kemudian mental, emosional, tugas kita adalah spiritual, sabar dan lingkungan dari sabar dalam menghadapi ini, sabar dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, melakukan treatment dengan pendekatan holistik, manakala dukungan klien kita dianggap adalah satu kesatuan yang utuh, yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Kelima aspek ini harus saling kesehatan yang berbeda, harus salingnya pelayanannya harus customer care, ya, customized care. Artinya kemudian bagaimana dengan holistic nutrition? Treatment yang satu dengan treatment yang lain holistik adalah karena kesehatan seseorang yang adalah ekspresi yang memiliki karakteristik yang berbeda antara mungkin satu secara mentalitas dia bagus, kemudian mental emosional dia serta aspek spiritual secara dan lingkungan dari emosionalnya dia bermasalah seseorang. Sehingga
sehingga pendekatan dalam cara melakukan treatment dengan pendekatan memberikan treatment yang terbaik. Klien kita dianggap adalah dalam kesatuan yang treatment yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kembali lagi dengan treatment yang berbeda adalah pelayanannya harus kita customize positif, kita anggap diri kita individual. Ada virus di dalam tubuh kita. Treatment yang satu dengan treatment yang lain tentunya berbeda, karena manusia adalah individu yang unik, yang memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin satu secara mentalitas biasanya pelayanannya yang diberikan secara spiritual dia bagus, gaya hidup secara tadi penderitaannya dia konfirmasi positif, yang paling banyak adalah pendekatan cara kita bisa telusuri untuk memberikan memang yang terbaik, terutama kemudian dalam banyak nongkrongnya atau treatment yang kasus ini adalah tanpa gejala lifestyle yang harus kita evaluasi. Kemudian kembali lagi dengan memperkenalkan kebiasaan makan yang adalah kita hari ini imunitas kita kedodoran. Hari kita ini anggap diri kita ada virus di dalam tubuh kita, karena sehingga upaya kita adalah konsumsi hari ini tentunya hanya sekedar enak di lidah. Kemudian tidak dalam holistic nutrition hari ini biasanya pelayanannya yang diberikan adalah evaluasi gaya hidup lifestyle, sehingga tadi problem ke depan terkonfirmasi akan semakin banyak. Di samping tadi obesitas, tentu kita bisa telusuri kurang juga milenial ini memang lebih banyak sehingga perlu upaya yang sangat luar biasa dari kita semua. Ini adalah lifestyle yang harus layanan yang diberikan adalah kemudian membuat rencana memperkenalkan kebiasaan makan yang lebih sesuai dengan ini imunitas kebutuhan, lebih sesuai dengan imunitas kebiasaan daripada klien, kemudian mengembangkan yang kita konsumsi hari ini tentunya ini juga sangat penting. Banyak klien tetapi tidak kita yang mungkin jenuh dan dengan pembatasan makanan tidak boleh teknologi kita bisa pencet tombol makanan dengan cara mengkomunikasikan yang baik kepada klien. Problem ke depan dia bisa akan semakin banyak. Di samping tadi obesitas dan kemudian memberikan edukasi gizi kurang jalan yang akan semakin naik. Satu, sehingga perlu treatment yang sangat luar biasa dari kita literasi semua. Masyarakat kemudian ini sampai hari ini masih pelayanan yang diberikan adalah angka membuat rencana makanan khusus yang menempuh pendidikan sesuai dengan baru sekitar kebutuhan, lebih sesuai dengan artinya kebiasaan daripada masyarakat kita klien, kemudian mengembangkan sehingga edukasi ini juga sangat penting. Ini menjadi banyak klien supaya masyarakat tercerahkan yang mungkin juga dengan pendekatan gizi holistik tidak boleh ini tidak boleh itu melibatkan komponen cara mengkomunikasikan yang baik kepada klien. Jadi pikiran dia bisa kemudian spiritualitas yang baik dan kemudian memberikan edukasi. Ini satu jalan yang penting. Ini rekomendasi treatment yang di saat pandemi berdasarkan WHO. Literasi masyarakat kita ini poin pertama adalah rendah. Mengonsumsi makanan yang segar di statistik yang tidak banyak yang menempuh pendidikan tinggi ini penting. Baru sekitar kita bisa evaluasi hari ini apakah konsumsi makanan literasi masyarakat kita masih tiap hari kita konsumsi. Saya yakin masih kurang karena Jawa Barat sendiri ternyata ranking supaya masyarakat tercerah Kalimantan Selatan hasil pendekatan gizi holistik tahun 2012 ini melibatkan komponen mind, body, and spirit. Kemudian tentunya konsumsi air minum yang spiritualitas ya disesuaikan dengan kondisi tubuhnya. Kemudian ini rekomendasi asupan lemak gizi di saat pandemi berdasarkan WHO ya, di mana poin pertama adalah karena mengonsumsi makanan yang segar konsumsi kita yang tidak banyak diproses berubah. Ini penting. Kemudian kita bisa evaluasi hari ini dukungan konseling pada memang yang komorbid dan sudah tiap hari kita konsumsi. Saya yakin masih kurang. Kalau hari ini Jawa Barat sendiri ternyata ranking 2 ya setelah Kalimantan Selatan hasil kesehatan dasar tahun 2012 protokoler kesehatan konsumsi sayur-sayuran masih sangat kurang. Kemudian tentunya ini konsumsi air minum yang cukup ya isi piringku dengan kondisi tubuhnya dengan pendekatan gizi holistik membatasi barangkali adalah asupan makanan melengkapi kemudian tentu garam dan gula juga kita batasi ya dikurangi namun ada bagian-bagian yang berbeda kali pola konsumsi kita sudah sangat sayur
kemudian buah-buahan, ini 3 dukungan konseling pada memang kenapa ini lebih banyak, dan kita adalah sampai dari bahwa hasil makan di riset luar. kesehatan dasar. Kalau hari ini kita menghindari makan di luar, sayur kita masih kurang dari warung-warung kecil sehari pada angkanya, tapi tentu dengan protokoler kesehatan yang sedangkan unsur di sayuran dan buah-buahan ini adalah komponen-komponen ini adalah vitamin dan mineral yang sangat baik tentunya isi piringku membantu meningkatkan dengan pendekatan gizi holistik. Ini barangkali adalah faktanya di Jawa Barat juga yang sangat tinggi angkanya, walaupun Jawa Barat relatif Tatar Sunda, namun ada bagian-bagian yang berbeda dimakan kecuali daun di mana daun telinga, sayur, tetapi angkanya mayur kemudian buah-buahan ini di nomor 2 Kalimantan Selatan. Kenapa ini lebih banyak? Kita berikutnya adalah seperempatnya adalah kesehatan dasar, konsumsi di masa-masa pandemi ini dari protein yang dipilih adalah protein yang kualitasnya yang sangat baik. Bila perlu, sedangkan unsur di sayuran dan buah-buahan sangat melimpah. Komponen-komponen vitamin dan mineral yang sangat banyak menggunakan minyak, membantu lebih banyak dipepes. Tatar Sunda mengenalnya adalah faktanya di Jawa Barat juga masih olahan yang angkanya, walaupun Jawa Barat relatif Tatar Sunda yang seharusnya ini menjadi alternatif yang bisa dimakan. Saya merekomendasikan ikan diperbanyak kalau bisa, tapi angkanya juga sangat luar biasa per hari di nomor 2 untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian seperempatnya adalah protein. Ini kalau bisa di masa-masa pandemi ini, kalau protein yang dipilih adalah protein yang kualitasnya yang sangat baik. Bila perlu misalkan ikan di Indonesia di sekitar sangat melimpah, sangat mudah sekali. Namun mohon dalam pengolahannya ini tidak banyak menggunakan minyak. Di samping piring yang berisi sayuran, mengenalnya adalah karbo dan protein adalah olahan yang meminimalkan air minum. Penggunaan ini harus memenuhi kebutuhan minyak jenuh. Ini masing-masing kita yang rekomendasinya adalah 30 cc diperbanyak kalau bisa 2 sampai 3 cara mudahnya adalah 18 untuk meningkatkan sistem. Tentu yang memiliki kemudian masalah dengan adalah yang memiliki masalah dengan kesulitan ini kalau bisa karbohidratnya konsumsi air ini harus meningkat, bisa lebih dari 18 per hari, ataupun utama mereka-mereka yang memang bekerja di ruang ada di sekitar dan banyak terpapar dengan AC. Jangan heran banyak terjadi dehidrasi kemudian ber-AC karena minum di samping piring yang berisi sayuran. Kantor kita bawa galon ya, karbo mana-mana itu adalah air minum supaya kita nggak air minum ya. Ini harus memenuhi. Kemudian ini yang berbeda masing-masing kita rekomendasinya adalah 30 cc kilogram berat badan rekomendasi atau cara mudahnya ataupun jus atau istilahnya di sini adalah functional yang memiliki ini sebagai masalah dengan pencernaan, yang memiliki masalah dengan kesulitan buang air besar, ya kemudian air ini ada lemak yang baik ya, bisa lebih dari 18 dan sebagainya. Ini adalah utama mereka-mereka yang memang bekerja di ruangan tumbuhan dan banyak terpapar dengan di dalam holistic nutrition plan banyak terjadi dehidrasi di ruangan AC karena komponen buah-buahan dan sayuran. Bila perlu ke kantor kita bawa galon ya. Kalau saya ambil filosofi yang sederhana supaya kita susunan gigi kita gigi keras. Kemudian ini yang berbeda dengan isi piring tadi. Ini sudah yang sekarang ada adalah bahwa kita sebagai manusia walaupun kita adalah karnivora, istilahnya di sini fungsional kita dibatasi. Ini sebagai tambahan konsumsi, namun komponen dari komponen ini upayakan harus terlebih dahulu supaya kemudian ada lemak yang membantu kita menghadapi pandemi dan sebagainya. Ini adalah lemak-lemak yang dari asupan vitamin dan mineral serta antioksidan. Di dalam holistic nutrition plan kemudian di samping piring kemudian ada komponen buah-buahan dan sayuran, aktivitas fisik, bahkan tentu aktivitas fisik yang saya ambil filosofi bukan sebagai aktivitas fisik harian, tetapi menyengajakan diri untuk berolahraga banyak akan berbeda antara ini sudah mengindikasikan dengan kita bahwa menyengajakan diri sebagai manusia walaupun aktivitas rutin hasilnya capek, makan segala, tetapi misalkan pagi cuci piring, berkebun dan sebagainya, kalau yang dari terpaksa hasilnya harus ya. Misalkan kita masak kemudian bikin kopi membantu kita menghadapi masakan, kemudian masakannya di 19 dicemooh, ini kita makin capek ya. Tetapi aktivitas ini adalah kita dalam sepekan coba upayakan. Kemudian di samping piring kemudian ada aktivitas olahraga fitness ya. Dalam aktivitas sehari
tentu aktivitas fisik yang dimaksud kali ini kita sebagai aktivitas fisik harian, tetapi mengajarkan diri untuk berolahraga. Dengan akan berbeda antara aktivitas rutin dengan kita yang mengajarkan diri berolahraga. Hormon endorfin adalah hormon hasilnya capek, bahkan kekuatannya melebihi morfin. Misalkan pagi cuci piring, perlu bahagia. Di masa pandemi ini kita perlu hormon endorfin tadi. Misalkan kita kesehatan tubuh kita maksimal. Tapi kalau aktivitas fisik tadi secara rutin, kemudian hasilnya kita capek, kita makin kita mangkel, kita kesel. Aktivitas ini adalah kortisol yang naik di dalam tubuh kita. Coba upaya hormon stres, sehingga tubuh kita imunitasnya makin turun. Dalam tidak bisa sehari justru makin 30 menit dalam sepekan 3 kali. Ini kita upayakan. Maaf Pak Yani, kesehatan maaf Bapak, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Dengan olahraga tentu ada hormon endorfin yang dihasilkan. Relationship, hormon endorfin adalah hormon bahagia. Hubungan ini menjadi kekuatannya melebihi morfin. Di dalam kita umat muslim ada yang perlu bahagia di masa pandemi ini menjadi hormon endorfin tadi. Bahwa supaya apa? Kesehatan tubuh kita maksimal. Tetapi kalau aktivitas fisik tadi secara rutin, sekali lagi hasilnya pandemi hari ini kita mangkel, hubungan baik, kita juga pilih teman. Kenapa yang naik tular, tetapi hormon stres dengan protokol sehingga tubuh kita imunitasnya makin turun, kemudian tidak bisa karir, tentunya banyak saudara-saudara kita di masa kemudian di dalam ada yang karirnya mungkin berhenti. Maaf Bapak, waktunya kurang lebih 2 menit lagi. Oke, baik. Sekali lagi mudah-mudahan kondisi ini segera kita lewati. Relationship kuncinya hanya dari kita semua. Dan yang terakhir adalah menjadi spiritual. Di dalam kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang punya keyakinan menjadi bahwa pandemi ini, bahwa musibah ini datang dari Sang Pencipta. Apabila Sang Pencipta sudah mengangkat pandemi ini, namun semua lagi kondisi pandemi hari ini, upaya kita apa? Baik, kita berdoa, teman, kenapa takut tertular, tetapi waspada dan dengan protokol kesehatan supaya ini kita bisa lewati dan kemudian kita menjadi karir yang benar-benar sadar diri. Banyak saudara-saudara kita di masa pandemi ini juga ada yang saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mudah-mudahan kondisi ini segera kita lewatin. Kuncinya hanya dari kita semua. Dan yang terakhir adalah spirituality. Sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang punya keyakinan bahwa pandemi atas pemaparannya yang sangat holistik sekali ya, sebagaimana nama Stikes yang Bapak pimpinnya. Ini semakin membuka wawasan kita bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini dengan penuh tawakal dan juga bahagia ya. Sebuah informasi penting yang sangat cocok kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Rekan-rekan peserta webinar, sebagaimana saya informasikan di awal tadi bahwa saya akan sampaikan keyword saya kira untuk itu acara kita hari ini yang akan diisikan pada link yang nanti dibagikan oleh panitia.